Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Ya udah ya, sebagian udah ya, yang dapat 1 2 3, 1 2 3. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena tabur orang itu juga yang akan dituainya. Silakan duduk, saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, kalau kemarin bicara tentang jaga lidah dan jaga lidah kan gitu kan, jaga perkataan. Tapi Tuhan tentang tabur tuai, tapi buat saya dari perkataan dan perbuatan kita. Jadi kalau tadi dikatakan di Amsal 18, coba perhatikan, hidup mati kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya, menggemakan, mengatakan, membicarakan, menggunakan, itu maksudnya, akan makan buahnya. Tergantung apa yang keluar dari mulut kita akan makan. Ini bicara apa ya tabur tuai itu apalagi? Ini bicara tuai. Kita perkataan yang baik, maka kita akan makan yang baik. Kita perkatakan yang jelek, kita makan yang jelek. Kan itu tabur tuai. Sama dong, sinkron, gak yang nama itu tadi. Jangan sesat Tuhan katakan. Karena apa yang tabur orang itu yang dituainya. Ini bicara apa? Hukum tabur tuai dari apa? Dari perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Maka itu ayat 13, ayat itu dikatakan gini. Maka itu dikatakan gini. Ayat 9-nya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita jam-jaman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Baik dalam perkataan, perbuatan, lakukan. Laksanakan apa yang kita lakukan. Itu dia maksudnya. Jangan berbuat baik, baik dalam perkataan menghibur orang, menyuarakan orang, maupun dalam perbuatan menolong orang, membantu orang. Jangan jemu-jemu. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud di situ. Yang ayat 9 itu. Maka itu jangan dirubah. Kenapa? Nah, ayat 10 kan gitu. Karena apabila sudah datang waktunya, nah, penekanannya. Karena apabila sudah datang waktunya apa? Dalam waktunya, jika tidak lemah, kamu akan mulai. Ini bicara tabur tuai. Saudara dalam Tuhan, ada 4 hal yang kita mau tentang tabur tuai. Yang pertama, kita menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai apa yang kita tabur, betul? Kalau kita mau mangga yang manis, kita tabur apa? Kita tanam apa? Ya mangga yang manis dong. Kita mau durian montong nih, yang kita tanam durian montong. Gak mungkin kita tanam duri, semak duri, keluar durian montong. Kan sama duri. Iya sama duri, tapi nggak sama. Enak aja. Yang tadi semak duri. Mau kita tuai durian montong, beda. Walaupun ada kata durinya, beda. Ini yang berduri, ini bukan berduri, ini dalamnya kita makan. Manis, enak, beda dong. Beda. Kita mau mangga harum manis, dia tabur aja, tanam aja lah harum manis. Nggak mungkin kita tabur harum manis, kita tanam, terus nanti besok kita akan menuai mangga asam. Nggak mungkin. Karena apa kita tabur kita tuai. Begitu juga dalam perkataan. Ini melanjutkan korban yang kemarin, dan perkataan juga. Kita sirik sama orang, ngomongin orang, ya udah. Nanti kalau ngomongin orang, jangan marah dong. Lu suka ngomongin orang, terus orang ngomongin. Dia marah, ya lu harus juga ngomong orang. Bagaimana sih? Nggak bisa begitu dong. Jelek-jelekin orang, ya. Nanti kalau ini, orang pada ngejelekin, cuma bisik-bisik begini, orang. Dia tersinggung. Biasanya gitu. Orang suka jelek-jelekin orang, begitu orang cuma bisik-bisik gitu, dia nggak diajak ngomong, udah tersinggung. Kenapa?
bangsain orang. Ya. Ini bicara tabur tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Baik dalam perkataan kita, percakapan kita, maupun tingkah laku kita dan perbuatan kita. Sama itu. Ini yang harus hati-hati. Siapa yang memakannya, siapa melakukannya, siapa yang berbuatannya, dia akan memakan buahnya. Dengan Tuhan kata. Kalau kita ingin tahun depan kita sesuatu yang bagus, nah ini kita akan menabur sekarang dong, yang bagus dong, iya kan? Kita mau tentang sesuatu yang baik hidup kita, terus apa yang kita lakukan sekarang? Kalau kita lakukan sekarang nggak baik ya, nggak bisa menabur nanti tahun depan yang baik, nggak bisa. Lakukan yang sebaik sekarang, malah kita akan menuai tahun depan yang baik. Karena apa yang kebenaran pertama dari hukum tabur tuai saudara dalam Tuhan adalah apa yang kita tabur itu kita tuai. Itu kita anggap itu benar. Itu hukum. Itu bukan hal-hal, itu umum sebenarnya. Firman Tuhan juga mengatakan, dan umum juga mengakui gitu, dimanapun kita mengakui, kita mau dimanapun itu hukum itu tetap ada. Dan firman Tuhan apalagi mengatakan demikian. Dimanapun kita berada, di kumpulan apapun, dan itu berlaku, itu berlaku. Kalau karakter kita, pembawaan kita, perkataan kita membangun, orang dia senang gitu. Orang senang. Begitu datang kucuk datang nih. Pak Tommy datang itu kucuk. Adem, orang adem. Kenapa perkataannya bagus, gitu kan? Karakternya bagus, iya kan? Dia udah menuai, udah menabur, sekarang menuai. Kenapa orang berkata gitu? Ya bukan, nggak mungkin orang yang baru kenal sama Tommy misalnya. Seorang menggoda Pak Tommy baru kenal nih, si baru kenal Pak Tommy. Terus dikatakan, ini Tommy bagus, dia karakter bagus, ya dia membangun. Nggak mungkin. Si baru ini udah kenal lama sama Pak Tommy, kan gitu kan? Ya kan? Udah kenal lama, dia tahu karakternya, perbuatannya, perkataannya, kemudian berkata, bagusnya orang, kan gitu. Ini bicara apa? Di sini sih udah menabur, kemudian di sini udah menuai. Gitu. Kalau kita mau dilihat orang bagus, ya, artinya disenangi orang, bukan orang bagus, pengertiannya disenangi orang. Dimanapun kita berada, kita menabur sih sesuatu yang bagus, yang baik, dan perkataan, perbuatan, apapun kelakuan kita. Sehingga di dalam perjalanan kita, orang kan melihat, kalau datang bapaknya ini, enak deh, gitu kan? Bagus deh, orang diberkati deh. Ada juga orang suka memberi kan, orang enak suka memberi ringan apa? Bukan ringan tangan ini, maksudnya murah hati lah. Orang murah hati, orang tahu tuh. Datang bapak ini, dia udah bahagia ya ada. Ya kan? Menjadi kesenangan, kebahagiaan bagi orang, banyak orang. Itu pasti. Saudara enggak dalam Tuhan, kebenaran yang pertama yang kita dapat dari hukum tabur tuai, adalah kita akan mulai apa yang kita tabur. Dan itu nggak bisa dikotakan lagi, itu yang udah harga mati. Dan itu berlaku umum. Dan Tuhan berkata seperti apa yang kau tabur, kau tuai. Siapa memakannya akan memakan buahnya. Siapa melakukannya akan memakan hasilnya. Kemudian yang kedua, kadangkala penabur tidak selalu sama dengan penuai. Nah, kadangkala penabur nggak sama penuai. Maksudnya apa sih? Kita yang menabur, yang menuai anak kita, cucu kita. Ini berlaku semuanya. Berlaku adalah tabur, entah itu jahat, itu baik. Kalau kita menabur yang jahat dan perkataan perbuatan yang jahat, kita enak-enak aja nih. Mungkin enak-enak kelihatan loh, tapi akan hasilnya pada anak lo, cucu lo. Ya. Kita melakukan jahat,
korupsinya banyak, ya, tipu sana tipu sini, wah kaya ya supaya kaya. Terus kelihatannya enak, ini bapak korupsi enak banget nih hidupnya, kayaknya enak banget tuh. Kayaknya nggak sakit juga nggak ada sakitnya. Hati-hati saudaraku, mungkin kau tidak menuai, tapi anakmu menuai. Kau berbuat jahat ke orang, ya, koruptor, maling, ya kan, ya. Judi online, itu orang tuanya, lihat dulu orang tuanya, kemana larinya, kemana dari mana, dia perbuatannya bagaimana, duitnya dari mana? Mungkin orang tuanya nggak apa-apa kelihatannya kan gitu kan, berbuat jahat, kelihatan nggak apa-apa, bahagia aja nih, bukan gitu. Kita melihat enak bener hidup enak ya. Wah, aku mau seperti dia nyolong maling ya. Bukan dia, tapi anaknya. Firman Tuhan katakan gini nih. Paulus katakan, Mazmur katakan, Daud. Dikatakan gini. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah lihat anak cucu orang benar meminta-minta. Ini bicara orang baik ya. Ini bicara orang baik. Ketika kita baik nih, kita menabur yang baik berkata perbuatan kita atau perkataan kita nih, kita berbaik nih. Mazmur katakan gini nih. Enggak pernah tuh orang baik orang benar kayak gini, anak cucu minta-minta. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, kita menjadi orang benar dan perkataan perbuatan, mungkin kita biasa-biasa aja nih. Anak cucu kita diberkati ya. Anak cucu kita diberkati. Anak cucu kita diberkati. Kan gitu juga orang kampung gitu kan. Di kampung kan gitu. Orang tua kita di kampung ya, macul ya kan. Baik, jujur, bohong nggak apa-apa, macul, belanda nggak apa-apa, kerja keras mereka, ya kan. Bagus, dia berbuat baik, enggak nipu-nipu, enggak doain anak-anaknya lagi kan, kalau benar di mata Tuhan, ya kan, anaknya sekolahin kan gitu kan, ada pergi kemana lah ya, sampai ke Jakarta, berhasil anaknya, terus orang tua kita tetap aja petani kan gitu, dia menabur, yang menuai siapa? Anaknya, jangan dimaksud, hidup jujur, hidup baik. Baik dan perkataan maupun perbuatan kita akan ada hasilnya, itu pasti. Anak cucu kita tidak minta, artinya ada anak cucu kita diberkati. Ini firman Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Itu suatu yang pasti. Itu sebabnya ayat 9 tadi katakan, janganlah jemu-jemu baik, karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Ada hukum tabur tuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Tuhan gak buta. Tuhan melihat kita ketika berbuat baik, gitu. Itu dicatat itu. Emang ada catatan Tuhan? Kok di dunia aja kita bilang ada catatan si boy? Nah, ayo kan? Catatan si boy katanya. Tuhan gak catat perbuatan kita. Emangnya berlalu gitu aja? Enggak. Tuhan catat. Ada catatan Tuhan. Mungkin Tuhan bukan catat, malaikat. Pembantunya kan malaikat. Catat lu catat perbuatan sidangnya kan. Lu catat tuh. Perbuatan Omi, lu catat tuh. Perbuatan Paul Tapea tuh, lu catat. Dicatat malaikatnya ada. Lu catat malaikat itu lu catat. Ada. Dan ada catatannya. Dan Tuhan nggak pernah berutang sama kita. Penekanannya adalah ayat 9. Maka itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Nah, kita lihat lagi tentang Daud ke Salomo ya. 1 Raja ayat 3-6. Tentang Daud ke Salomo. Saudaraku dalam Tuhan, zaman keemasan, ini udah pernah saya sampaikan sebenarnya. Zaman keemasan dari Israel itu zaman Salomo. Ya kan? Israel zaman keemasan, zaman Salomo. Besarnya Israel waktu itu, megahnya Israel, kerajaan Israel maksud saya, itu di masa Raja Salomo, bukan masa Raja Daud, bukan. Ketika dipegang Salomo, kerajaan Israel, ini besar, megah. Zaman keemasan dibilang. Coba pelajari
Raja Israel zaman kebangsaan raja mana? Salomo. Yang berjuang siapa? Untuk mendirikan kerajaan Israel yang berjuang siapa? Kalau kita baca di Kitab Raja-Raja di Alkitab, Daud yang berjuang. Daud adalah seorang gembala domba. Imut-imut. Dimulai ketika ada urapan Allah melalui Samuel kepada Daud di rumah Isai ketika ditinggalkan domba dipanggil. Panggil anak bungsu itu imut-imut diurapi oleh Samuel. Setelah ada urapan Allah, kuasa Allah, ada urapan Allah, ada kuasa Allah dalam dirinya. Ketika orang Israel ketakutan dengan Goliat, dia maju karena kenapa? Ada roh Allah yang besar di sini. Kenapa Daud bisa maju? Kenapa Daud berani dengan Goliat? Kenapa? Karena ada urapan Allah. Ada roh Allah dalam dirinya. Itu sebab firman Tuhan katakan, roh yang dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Roh dalam kita ini lebih besar dari roh ada yang dalam dunia ini. Itu benar. Itu benar. Sehingga dia mampu menghadapi Goliat. Kenapa orang Israel semua nggak mampu menghadapi Goliat? Terus kenapa Daud yang imut-imut berani? Karena ada roh Allah dan urapan Samuel itu. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan dan Yesus selamat, kita menjadi orang benar, ya, kita minta urapan Tuhan dalam diri kita berserah Tuhan ada urapan Allah. Ketika urapan Allah dalam kita dan kita imani itu, kita mesti imani. Saudara kita mesti imani, ada urapan Allah dalam diri kita mesti imani loh. Ketika ada urapan Allah dalam diri kita, maka sama yang firman Tuhan katakan, kita aminkan firman Tuhan katakan, roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Seharusnya begitu. Sehingga ketika kita menghadapi Goliat, nah kita lebih Goliat. Nggak ada Goliat sekarang pantun, memang raksasa. Bukan itu maksudnya. Bukan Goliat bicara fisikal, secara fisik, bukan. Masalah kita habis seperti Goliat. Tekanan kita itu seperti Goliat. Masalah ekonomi, kita udah ngeper aja kan tekanan masalah ekonomi begini lah ngeper. Sama kalau Israel itu ngeper, kenapa ngeper? Yang ada Allah ngeper. Goliat, ya siapa? Itu masalah ekonomi kita ketekan gitu. Kita ngeper aja begini deh. Nah, aku nggak ngerti deh. Begini ngeper. Ini Goliat yang kita hadapi. Ini seperti Goliat. Penyakit lagi, aduh, masalah penyakit, aduh, kita ngeper dah. Begini kita. Ini Goliat deh, berupa penyakit maksudnya. Ngeper kita. Waduh, masalah kita ini, kerinduan kita enggak ini, aduh. Ini kan nggak mungkin kita ngeper. Kenapa? Dan bahkan kita ketakutan sampai sangat ketakutan seperti orang Israel. Kalau kita baca kitab tuh Israel ketakutan benar. Sampai berapa hari dicaci maki di ini nama orang Filistin diam aja. Kenapa? Mingkem dia kenapa? Nggak berani apa-apa, takut, nggak punya kekuatan. Padahal di beberapa hari itu maki-maki sama Goliat. Sama orang Filistin sok-sokin diam aja, nggak berani apa-apa. Kenapa? Nggak ada roh Allah. Nah itulah kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita nggak ada roh Allah, roh kudus, seperti itu. Jadi kalau masalah kita hadapi, kita ngepel, udah gini kita udah nggak. Tapi kalau kita imani bahwa roh Allah dalam diri kita dan imani dimanfaatkan bahwa roh yang kita ini roh Allah, roh Yesus dalam kita lebih besar dari roh-roh yang dari masalah-masalah kita, ya kan? Dari roh-roh yang ada dalam ini, bisa roh-roh yang ada dalam ini itu masalah kita, maksudnya masalah ekonomi yang menekan aku, masalah penyakit yang menekan aku, dan masalah-masalah yang menekan aku, itu maksud. Kalau roh Allah besar kita bisa menghadapi masalah-masalah. Asal kita menikmati saudara kita. Maka kembali lagi ke tadi, Daud yang berperang itu Daud.
Yang bersusah payah itu Daud. Salomo kan nggak pernah pegang pedang. Pernah pegang pedang nggak sih? Nggak pernah. Kayaknya Salomo pernah perang nggak sih? Nggak pernah. Daud nantinya. Pertama kali dia kan gue lihat tuh saya dilatih, ditarik sama Saul, dia tentaranya kan, dilatih perang, lama-lama terlatih perang kan, dilatih. Kemudian dia karena sehingga dikatakan apa, karena seperang dan menancu seperang dengan Filistin, sehingga rakyat begitu pulang perang, rakyat bilang apa? Saul cuma beribu-ribu, Daud berlaksa gitu. Karena kata-kata itu, Saul menjadi iri hati, membunuh Daud, itu ceritanya. Sehingga dia membunuh Daud, dia dikejar-kejar itu kepada guru. Di situ sengaja. Kenapa seperti itu? Memang Tuhan sengaja. Tuhan merencanakan seperti itu seizin Tuhan seperti itu supaya apa? Melatih Daud kepada guru. Itu melatih dia Daud untuk berserah pada Tuhan, melatih dia untuk dia bisa berperang, mampu berperang dengan mengadakan Tuhan tentunya. Kenapa kita izinkan kita pada ngurun untuk melatih diri kita untuk berserah bersama pada Tuhan, mengadakan Tuhan, untuk kita dilatih berperang secara rohani menurutnya. Umumnya untuk apa tujuannya? Mengangkat kita sama seperti Daud mengangkat Daud. Demikian Tuhan mengangkat kita dari kemenangan kepada kemenangan. Itu maksudnya. Ketika Tuhan izinkan kita di lembah yang namanya lembah kekelaman, lembah masalah. Ya, jadi kalau kita masuk dalam lembah masalah, itu Tuhan izinkan kita, bukan Tuhan gak sayang sama kita, Tuhan izinkan. Ya. Kembali lagi ke kemarin tadi ya. Ya. Zaman keemasan Salomo, tapi peperangan Daud. Maksudnya apa? Yang menuai bukan Daud, yang menabur Daud, tapi menuai Salomo. Bapaknya yang menabur, anaknya yang menuai. Ini dalam hal yang baik. Sama juga kalau kita buat yang jahat, kita menaruh kejahatan anak kita yang menuai. Kasian nggak? Kita bilang masa bodoh anaknya, jangan begini, masa bodoh. Enggak lah. Gue korupsi aja deh, biar bodo amat, gue tipu-tipu, korupsi, judi-judi lah. Yang penting gue kaya. Nanti anak lu kena lu, bodo amat. Ya ini mah repot, bapak yang ini mah repot. Repot. Tapi tetap aja masuk neraka, dia harus tanggungnya. Itu juga anaknya juga double. Ya kan, dosanya tanggung, dosa anaknya tanggung juga. Lu, perbuatan lu tanggung lu. Kan gitu, jangan anaknya nggak bisa. Itu pasti akan menuai kita. Walaupun kita bilang bodoh amat anak saya nanti, tetap aja kita harus menanggung. Dari apa yang kita tabur, kita akan menuai juga. Kemudian kejadian 26, ya, kejadian 26 ayat 13 maksudnya, Ishak dan Yakub, ya, Ishak dan Abraham. Firman Tuhan dari kejadian 26 ayat 13 kan dikatakan gini, Abraham kaya, tambah kaya, semakin kaya. Ya kan? Firman Tuhan yang bicara kaya, tambah kaya, semakin kaya, itu cuma di sini, kejadian 26 ayat 13. Itu pada siapa? Ishak. Loh, yang bapak orang percaya siapa sih? Abraham. Yang dilatih imannya siapa sih? Abraham. Yang berjuang secara iman siapa sih? Abraham. Yang setia pada Tuhan siapa sih? Abraham. Teruji. Mulai dari Tuhan panggil dari tanah Us Kasdim ke suatu tempat yang tidak diketahui, dia taat. Awalnya situ, terus perjalanan yang lain tuh. Endingnya, ujungnya ada ketika dia langsung makan Ishak, anak yang tunggal. Di sini ujungnya, klimaksnya nih. Ketika dia lulus, baru Tuhan katakan, Bapa orang percaya. Terus yang menuai siapa? Yang tambah kaya semakin kaya siapa? Bukan Abraham, Ishak anaknya. Ini firman Tuhan. Ketika kita menabur sesuatu yang baik, maka anak, mungkin bukan kita nih, karena Abraham biasa-biasa aja, kaya juga, bukan miskin. Tapi enggak seperti Ishak, semakin kaya bertambah kaya, enggak. Kayanya kaya, mencukupi dia, Abraham kaya. Tapi yang tambah kaya atau semakin kaya itu Ishak. Gitu. Ketika kita hidup dalam Tuhan,
Kita mungkin biasa-biasa aja. Pengertian biasa-biasa bukan berarti kita susah, enggak. Tetap Tuhan cukupkan. Tapi yang diberkati adalah anak cucu kita. Saya udah ceritakan kali ya, saya di Garuda ya. Terakhir 16 tahun dipajak ya. Di Garuda 33 tahun, 16 tahun terakhir dipajak. Terakhir 9 tahun saya dipajak pegang sendiri. Artinya saya bisa saya ngangkat-ngangkatin pajak bisa. Ada vendor datang pada saya kok, Pak, tolong diatur Pak. Tolong diatur, tahu masa tahu dan diatur bisa. Emang gampang sih. Dulu masa dulu gampang pajak diatur. Ya, ya. Kita hidup benar dalam Tuhan, nggak ada korupsi-korupsi ya. 3 tahun udah nggak ada korupsi. Di pajak 16 tahun nggak ada korupsi, bersih. Kan hidup tuh biasa-biasa kan bawa doa nggak apa-apa biasa. Yang penting gue makan minum kok, emang gue susah nggak? Gue kelaparan. Emang saya mati, kecuali si Anton mati itu karena kelaparan kan enggak. Tetap aja Tuhan cukupkan, ada aja. Ya kan ada aja. Ketika hidup benar dalam Tuhan, ya mungkin saya biasa aja. Ya kan? Tapi anak cucu kita kan diberkati. Ya kan? Ya kan? Si Gis waktu itu maaf kata ya, dia budukan loh. Ini alergi loh, alergi apa rayap loh, apa serangga loh. Terus Anda bilang dia jadi pramugari, mana mungkin? Suatu mustahil pramugari, orang budukan orang sini. Serangga kan susah, tapi kita berdoa. Dia juga rajin ngobatin berdoa. Itu dia pramugari. Mau ke Arab Saudi malah. Kan itu sih berkati. Bisa kuliah lagi, bisa kuliah. Kuliah binus tuh universitas yang lumayan emang lulusan kelas-kelas ini tinggi juga binus. Orang pada mana lulusan binus? Wow keren men. Lulusan mana? Itu kuliah yang rokok-rokokan. Nah beda itu mah. Walaupun nggak apa-apa juga sih. Tapi kan artinya keren gitu loh. Tapi begini-gini aja nggak korupsi anak binus lulusan, iya kan? Pramugari, bahasa Inggrisnya jago, diberkati anak. Gue bahasa Inggrisnya berboro, iya kan? Yang diberkati siapa anak? Asal kita hidup benar dalam Tuhan, ya. Hidup benar bukan soal korupsi aja. Dan ya hatinya tulus ini, tidak sirik iri sama orang, jangan nyakitin orang gitu. Hidup benar dalam Tuhan. Mungkin bukan kita yang menuai, tapi anak saya dan cucu saya menuai. Mau gak seperti itu? Mau dong. Mau. Ketika ada kesempatan, suatu kesempatan untuk berbuat salah, berbuat dosa, dan kita menolak, seperti Yusuf. Ya kan? Yusuf menolak, ya kan? Ketika itu Tante Potifar itu kan datang sama dia kan kesempatan emas istilahnya kan, tanda kutip kesempatan emas kan. Potifar orang kaya itu pasti cantik lah, walaupun udah punya suami cantik lah, nggak mungkin nggak cantik. Tante Potifar ya kan, suka goda-godain Yusuf. Kalau cowok-cowok biasa ini kan bisa geper-geper nih, ya kan? Ya kan, misalnya, waduh, dia budak Pak. Budak dapat Tante Potifar yang cantik, mau dong aturan. Kalau logikanya mau dong. Ketika gue dapat Potifar, dipikir gue minta duit itu gampang nih, minta duit gampang nih, ya kan? Banyak hal yang dipikirin namanya. Gue ikutin apa Potifar ya, gue bebas ya, gue bukan budak lagi, gue kebebasan gue lebih dari mereka nih, budak-budak yang lain. Gue minta apa aja nanti bisa aja berpikir begitu, tapi dia menolak dosa namanya. Jauhkan dosa. Ketika kesempatan mungkin kita dihadapkan untuk berbuat dosa, kita jauhkan, kita tolak. Disitulah justru ada berkat. Mungkin pada saat itu nggak tahu. Emang waktu itu Yusuf pas nolak dosa langsung berkat? Enggak, masuk penjara. Begitu tolak, enggak langsung deh gue deh masuk penjara. Terus di penjara dia menunggu tuh ya, kenapa nggak gue tolak Potifar? Gue terima aja. Kalau gue terima, gue bisa enak-enakan malah ya, dapat duit banyak, bebas ya. Enggak begitu.
Nggak begitu, karena kita nggak katakan gitu, Yusuf nggak ngomong gitu, nggak bersungut-sungut. Jadi ketika kita menolak dosa, menolak korupsi, menolak perbuatan jahat, terus kita katakan juga jangan bersungut-sungut. Ada waktunya, ketika di penjara Tuhan angkat lagi jadi perdana menteri. Kita kan nggak tahu, kan kita nggak tahu, mana tahu, kan nggak tahu. Emang nggak tahu di fase mana kita berada, kita kan nggak tahu. Di fase Yusuf di penjara, ada di fase Yusuf waktu jadi pelayan Potifar. Kita nggak tahu di mana posisi kita ini sekarang ini, nggak tahu kita. Tapi ketika kita menolak seperti yang Yusuf, hal-hal dunia kita nolak, terus kita menolakkan dunia, kita katakan juga, jangan musuh-musuh, jangan mesal juga dong, jangan. Kalau kita menolak dosa itu ada berkat di dalamnya, itu aja pegang, imani aja itu, pasti. Ya, kembali ke firman Tuhan tadi ya. Kadang-kadang menabur kerjasama dengan menuai. Kebenaran yang ketiga, kita menuai kemudian apa yang kita tabur sekarang. Kita menuai kemudian apa yang kita tabur sekarang. Saudara, ke dalam Tuhan sama, berbuat jahat atau berbuat sama. Kita berkata perkataan kita yang salah, ya. Kita berkata kita nyanyi orang, kita hujat orang, kita jadi apa? Jadi ribut sama orang gitu kan. Jadi buat apa? Keributan orang lain, ya. Kita enak-enak aja begini. Pasti saatnya kita akan mulai yang jahat juga, pasti. Jangan anggap wah kita ngomong ke orang, ketika orang itu keluarga itu sama keluarga ini ribut, terus kita antang-antang aja gitu, wah dia ribut, bodoh amat, syukurin. Terus kita aman-aman. Enggak, sorry ya, ada waktunya kau kena. Si Badu kita adu dengan si Joni, wah kita kata-katain, kadang kita sirik mungkin ya, wah kita adu ya, kita apalah, kita fitnah dia kan, ke si Joni kita ngomong, si Badu ngomong yang lain, beradu dia ribut, terus dia udah ribut berdua, kita antang-antang gitu, syukurin jadi syukurin ya, berantem lalu, terus kita antang aja, enggak, waktunya akan datang waktunya, kita akan menemukan apa yang kita lakukan, itu pasti. Sama berbuat baik juga begitu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita melakukan sesuatu yang baik, mungkin juga bukan sekarang kita menuainya baik, bukan. Kita udah tolong orang tuh, si Joni gua mau tolong tuh, si Susi udah gua tolong tuh. Toko belum menuai juga, nih gua masih begini-gini aja. Tunggu waktunya. Udah doain dia tuh. Gua jadi pendamai berdua tuh. Sama si Maria, si Marta, siapa tuh juga si Tony itu udah main mereka. Kok gue diem aja nggak ada upahnya, tunggu waktunya, ada proses waktunya. Menuai kemudian, bukan sekarang, sama. Ketika kita tanam pohon mangga, ya kan, kita tanam pohon mangga nih, terus besok tumbuh mangga. Mangga manis, bener mangga manis. Besok tumbuh orang manis, enggak lah. Apalagi kita tanam durian montong. Besok enggak, sebulan juga enggak, setahun juga enggak. Itu berapa tahun tuh kalau durian montong mah? Baru kita tuai, kita petik hasilnya. Ada waktunya, ada prosesnya. Baik berbuat jahat maupun berbuat baik, dan perkataan maupun perbuatan sama. Ada waktunya kan menuai. Itu sebab penekanan kembali, saya ulang-ulang nih kata-kata ini ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Penekanan berbuat baik, jangan berbuat jahat sini. Tidak sarankan buat jahat. Kita katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Gitu. Jangan jemu-jemu berbuat. Lakukan berbuat terus dan terus. Kok kapan sih menuainya nih? Gue udah ibadah rajin nih, gue nih. Udah baca firman Tuhan rajin, udah doa rajin, kan belum hasilnya Tuhan belum jawab, gue masih begini juga, tunggu waktunya, waktu Tuhan, tunggu, bukan waktu kita, waktu Tuhan, ada waktunya, ada prosesnya, dan Tuhan tahu kapan dikabulkan, kapan terjadi pemenuhan kerinduan kita, Tuhan lebih tahu daripada kita, ada waktunya.
petani menunggu musim menuai, Yakobus 5:7. Ada musim hujan gugur, ada musim hujan semi, baru musim menuai. Bayangin. Itu Yakobus 5:7 kan? Petani menunggu musim hujan semi, musim hujan gugur, musim hujan semi, ya, musim hujan gugur, musim semi. Dia menunggu dari musim hujan gugur ke musim hujan semi, ini ada waktu, ya kan? Dari musim hujan semi ke baru berbuah, ini ada waktu juga, baru berbuah, ada waktu. Semua proses waktu. Nggak mungkin petani nanam sesuatu, kemudian tiba-tiba besok tumbuh dan berbuah, nggak mungkin. Makan cabai langsung pada sini. Ini bukan seperti itu. Nggak mungkin. Proses, kenapa sih ada proses? Ini bicara kesabaran. Kenapa Tuhan semuanya prosesnya? Ini kesabaran. Ketika kita berbuat jahat, ya kan? Enggak pada saat itu, mungkin nggak saat itu juga kita menuainya. Ada prosesnya juga untuk kita menuai. Tapi dalam proses ini kalau kita bertobat, kita minta ampun, mungkin menuainya agak ringan gitu. Ada kekuatan Tuhan berikan. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat di sini kalau berbuat jahat tadi, oke? Kalau berbuat baik mana? Ada proses untuk menuainya. Proses ini untuk apa? Untuk kita sabar. Tengah-tengah ini sabar. Baik, kemudian sabar, nunggu sabar, ya tekun di sini, baru kita mulai. Ada prosesnya, dan Tuhan izinkan itu gitu loh. Tuhan izinkan seperti itu. Dan kita manusia pada umumnya nggak mau nunggu itu, nggak mau. Bosan nunggu proses, capek nunggu proses kan gitu. Capek gue nih nunggu proses segala nih, nunggu segala. Itu manusia, nggak tahan gitu. Nungguin nggak tahan. Nggak mau proses gitu, nggak mau. Itu yang buat kita lemah. Ini buat kita gagal. Banyak yang gagal, banyak yang gugur. Kenapa? Nggak tahan dalam prosesnya. Masalah di situ. Kita nggak mau diproses. Kayak orang Israel waktu padang gurun. Ketika diproses sampai ke mata air yang nggak ada mata air, gersang, bersungguh-sungguh. Masuk di masa mata air ada tapi payah. Udah, nggak mau diproses. Sumur, enggak kayak sumur, nggak mungkin Tuhan nggak ada mata air, nggak ada mata air, nggak dikasih minum, nggak mungkin. Mungkin suatu saat ada, waktu itu ada nggak kehausan, tapi kalau saya percaya Israel lagi bertahan waktu itu, pasti Tuhan tahu, oh, udah nggak kuat lagi nih, kasih air, pasti. Oh, kita nggak kuat lagi masalah itu, Tuhan aku nggak kuat lagi, Tuhan tolong. Udah Tuhan tahu. Saya juga dalam proses itu. Dalam proses pelayanan saya kan dari anak muda ya, dari orang. Dan kita mau diproses. Tuhan izinkan saya ada masalah yang berat, yang hampir gila itu. Wah, pernah saya ada masalah yang hampir gila. Masalah luar biasa, udah berat masalah. Terus Tuhan jamin kan enggak. Si Anton nggak kuat lagi, kasih jalan keluar. Beri kekuatan dulu, jangan dulu, udah selesai. Ada daluarsanya, masalah juga ada daluarsanya, nggak selamanya. Kalau makanan ada daluarsa, masalah nggak ada daluarsa sih. Makanannya ada daluarsa. Ya kan? Makan minuman ada daluarsa kan? Masalah juga. Ada masanya. Itu sebab firman Tuhan katakan pokoknya, katakan segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Masalah juga begitu, ada waktunya, ada masanya. Yang keempat, yang terakhir, kita akan membeli banyak daripada yang kita tabur. Ya. Engkau akan memakannya. Siapa yang mau memakannya akan memakannya. Kita akan menuai lebih banyak daripada yang kita tabur. Saudara kalau Tuhan, ketika kita menanam pohon mangga, ya, menanam pohon mangga ya. Satu biji mangga berapa? Cuma satu biji mangga kita tanam. Ya. Ketika ada proses, tadi kan proses, ada waktunya. Kita nunggu proses. Nggak besok, orang semangga, buah nggak ada. Bertumbuh dulu dia, nunggu musim semi, musim gugur, nunggu musim semi, baru berbuah. Ini bisa waktu. Ketika nanam, besar.
dengan berlalunya waktu ya terus ya kan tumbuh mangga, besar pohon mangga, dan pada musimnya dia tumbuh namanya buah mangga. Ketika tumbuh mangga, berapa mangganya? Kan satu dong. Enggak gitu, mana ada buah mangga cuma satu. Buah mangga cuma satu ya, kenapa? Karena waktu tanam satu. Enggak ada. Buah mangga banyak banget nih. Tadi kemarin kan tanam cuma satu, dia banyak buahnya. Ketika itu sebelah tanah, kami punya tanah sebelah ada pohon mangga. Saya percaya tanam satu tuh, waktu tanam satu, kita berbuah ratusan. Itu waktu buah kita kasih tuh RT tuh. Minimal satu orang, satu warga tuh, satu rumah tangga tuh 3 buah minimal, ada 4 lah ya, 3 rata-rata ya. Itu 30-an loh kakak. Jadi berapa? 100 masih ada, masih kesana kita dapat juga. Berarti apa? 100 lebih. Yang tanam cuma satu, buahnya 100 lebih. Yang ditanam cuma 1 biji mangga, tapi buahnya 100 lebih. Jadi apa? Kita menuai lebih banyak dari apa yang kita tanam. Sama tadi, yang tadi, kembali lagi yang tadi. Saya mau membuka nih kita semua nih. Sama tadi, ketika kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, dan perbuatan, mungkin cuma sekali, tapi menuainya bahaya loh. Kita fitnah orang dengan perkataan kita. Itu akibatnya luar biasa loh, kita fitnah si Banu tuh. Luar biasa loh. Kita cuma fitnah sekali. Tapi dampaknya luar biasa tuh. Menabur angin, menuai badai katanya. Hati-hati kan. Mungkin nggak pada saat itu juga, tapi ketika kita memfitnah, ya, kita memfitnah si Banu nih, dalam proses perjalanan, Banu difitnah, bisa kemudian dipecat lah dan di kantornya, di perusahaannya. Bisa lah karena kita fitnah. Dia main cewek tuh, kita pinta ke istrinya, dia jadi cerai. Ya kan dampaknya besar ya. Gara-gara kita fitnah kan. Hati-hati. Cuma perkataan begitu tuh. Ya, cuma satu kata itu, tapi dampaknya luar biasa. Hati-hati. Hati-hati. Sama juga dengan berkat, kita memberkati orang, ya kan? Kita memberkati orang, menguatkan orang, ya. Ketika orang itu mau hancur rumah tangganya, kita berkati, kita kuatkan. Rumah tangganya baik lagi loh. Si Tina baik lagi, si Tina rumah tangganya suaminya nih. Iya kan? Iya kan? Tina baik lagi. Iya kan? Rumah tangganya. Si Yosef juga baik lagi rumah tangga istrinya. Karena kata-kata baik, kata membangun kita baik lagi. Ya, jadi tambah malah diberkati dia. Udah baik rumah tangga malah diberkati usahanya. Dampaknya luar biasa loh. Luar biasa gak? Luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Ini baru perkataan. Perbuatan juga demikian. Perbuatan. Kita bantu orang susah. Banyak cita-cita kita orang susah, orang kita bantu dia sekolah, studinya. Nah, ini orang yang hampir nggak sekolah, kita bantu studinya misalnya. Besok jadi pengusaha, orang nggak tahu nih. Berapa tahun, 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian jadi pengusaha, jadi pejabat atau jadi apa? Kita cuma kasih begitu aja, dampaknya luar biasa. Kita cuma menabur satu, hasilnya banyak. Inilah hukum tabur dua, saudara. Tabur dua dan berkatan perbuatan, saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, yang saya sampaikan pada saat ini ya. Tentang tabur tuai, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, firman Tuhan katakan, siapa memakannya, siapa melakukannya, akan memakan buahnya ya. Ya, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kita semua ya. Tuhan berkati ya, amin ya, amin, amin, amin. Yuk kita satukan hati kita berdoa ya. Haleluya.